Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fauziandini dengan NIM 190210204245 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember, Kampus Benonusa. Hari ini saya akan melakukan praktikum, yakni fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yakni membuktikan bahwasannya proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari dan zat hijau daun atau klorofil. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh spektrum atau warna serta suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang kelima, membuktikan bahwa ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses fotosintesis. Baik, mari kita lakukan percobaan yang pertama, yakni percobaan ingin paus menggunakan tanaman hidrilla. Langkah pertama, kita siapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, ada satu botol bekas bagian bawah sebagai pengganti gelas ukur, kemudian ada satu botol bekas bagian atas sebagai pengganti corong, kemudian ada satu botol bekas sebagai pengganti dari tabung reaksi, kemudian ada mika berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, kemudian ada termometer air, kemudian ada soda kue, ada 1 sendok teh, kemudian ada benang jahit, kemudian ada HP sebagai stopwatch, dan ada tanaman hidrilla. Baik, untuk langkah yang pertama, kita potong dulu hidrillanya kurang lebih 10 cm setiap hidrillanya, kemudian kita ikat dengan benang jahit. Setelah kita ikat dengan benang jahit seperti ini, kita masukkan ke dalam corong yang terbuat dari botol bekas bagian atas seperti ini. Setelah ini, kita akan melakukan proses perakitan di dalam air. Proses perakitan yang pertama, kita rendam botol bekas bagian bawah sebagai pengganti gelas ukur ke dalam air. Kemudian kita masukkan hidrilla yang sudah kita masukkan ke dalam corong seperti ini. Kemudian kita tutup menggunakan botol kecil yang sudah kita siapkan tadi. Dan pastikan di dalam botol kecil ini terisi penuh air ya, jadi tidak ada gelembung sama sekali. Kalau sudah, kita angkat seperti ini. Kemudian kita taruh di tempat teduh. Kemudian kita catat gelembung dan suhunya kurang lebih selama 3 menit. Dalam menit ketiga, kita dapat melihat bahwasannya sudah mulai muncul gelembung yang banyak di bagian botol pengganti tabung reaksi serta pada tanaman hidrilla yang berada di corong. Kita bisa melihat di situ mulai muncul banyak sekali gelembung-gelembung kecil. Kemudian kita letakkan hidrilla ini di tempat yang terang dan kita tambahkan setengah sendok soda kue
Setelah 3 menit kita ukur suhu air terlebih dahulu. Kemudian kita catat hasil dari suhunya, dan kita catat juga perolehan gelembung yang kita hitung dengan alat penghitung. Kemudian kita tambahkan mika berwarna merah di atasnya seperti ini, dan kita tunggu selama 3 menit untuk mencatat suhu serta banyaknya gelembung yang dihasilkan. Setelah 3 menit kita ukur suhu airnya terlebih dahulu, kemudian kita catat berapa suhunya dan juga banyak gelembung yang dihasilkan melalui alat penghitung. Selanjutnya kita tambahkan mika berwarna kuning dan kita catat suhu serta banyaknya gelembung pada menit ketiga. Setelah 3 menit kita ukur suhu airnya terlebih dahulu, kemudian kita catat berapa suhunya dan banyaknya gelembung menggunakan alat penghitung. Kemudian kita tambahkan mika hijau di atasnya dan kita tunggu selama 3 menit, kemudian kita catat hasil dari suhu air dan banyaknya gelembung yang dihasilkan. Setelah 3 menit kita ukur suhu, kemudian kita catat hasilnya termasuk banyaknya gelembung yang kita hitung menggunakan alat penghitung. Selanjutnya kita tambahkan mika biru pada atas seperti ini, kemudian kita tunggu selama 3 menit untuk mencatat hasilnya. Setelah 3 menit kita catat suhu air dan banyaknya gelembung menggunakan alat penghitung. Setelah itu kita tambahkan mika ungu di atas bilah seperti ini dan kita tunggu selama 3 menit. Setelah 3 menit kita catat suhu air dan banyaknya gelembung yang kita hitung menggunakan alat penghitung. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yakni uji sap. Langkah pertama kita siapkan dulu alat dan bahan. Yang pertama ada daun yang sudah ditutup aluminium foil kurang lebih selama seminggu. Kemudian ada piring kecil, ada gelas, kemudian ada air, ada alkohol 70%, ada betadine sebagai pengganti larutan dugol, kemudian ada pinset, dan ada panci, serta ada kompor yang terdapat pada dapur. Untuk langkah pertama kita buka dulu bungkus dari aluminium foil pada daun. Kemudian masukkan air ke dalam panci untuk merebus daun. Kurang lebih airnya secukupnya ya. Kemudian kita nyalakan kompor dan tunggu air sampai mendidih. Setelah air mendidih, kita masukkan daun ke dalam air yang mendidih. Kita rebus sampai matang. Setelah daun matang, kita angkat
atau kita tiriskan daun-daun ini ke dalam piring kecil. Kemudian kita tuangkan alkohol ke dalam gelas secukupnya. Kemudian kita masukkan daun yang tadi sudah direbus ke dalam gelas yang berisikan alkohol. Kita lumuri daun tersebut dengan air alkohol. Kemudian kita masukkan ke dalam panci sisa air rebusan tadi. Kemudian kita rebus lagi kurang lebih selama 3 menit. Kemudian kita tetesi betadine kurang lebih 10 tetes. Kemudian kita ratakan. Setelah itu kita ambil daun yang sudah kita rebus tadi, dan kita letakkan. Setelah ini kita amati perubahan warna yang terjadi. Sekian percobaan kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.